Pernahkah Anda melihat orang tua kita yang dulunya kuat, kini mulai mudah merasa pegal, nyeri sendi, atau tiba-tiba mengalami gatal-gatal setelah makan seafood? Ini bukan hal yang sepele. Banyak orang tidak menyadari bahwa mengonsumsi seafood, meskipun dianggap bergizi dan lezat, bisa membawa bahaya yang tidak main-main bagi kesehatan lansia. Terutama bagi mereka yang usianya sudah di atas 60 tahun. Di usia senja, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring racun, menangani kolesterol, dan mengendalikan sistem imun. Oleh karena itu perlu kehati-hatian khusus dalam memilih makanan, dan seafood adalah salah satu yang patut diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan di usia yang semakin matang ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan secara mendalam, yaitu tentang bahaya seafood bagi lansia. Mengapa makanan laut yang dulu mungkin sering kita nikmati, kini justru bisa membawa risiko serius bagi kesehatan? Dan kalaupun ingin memakannya, apa saja batasannya? Dan bagaimana cara mengonsumsinya agar tetap aman? Semua itu akan kita bahas dengan santai, namun penuh makna. Jadi, silakan siapkan posisi duduk yang nyaman, dan mari kita simak baik-baik. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa sistem metabolisme lansia sudah jauh berbeda dibandingkan waktu muda dulu. Di usia 60 tahun ke atas, fungsi ginjal, hati, dan sistem pencernaan mulai menurun. Ini artinya, segala makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa diproses seefisien seperti dulu. Seafood, terutama jenis-jenis seperti udang, cumi-cumi, kepiting, dan kerang, mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, maka kadar kolesterol dalam darah bisa meningkat dengan cepat dan memicu berbagai komplikasi. Apa bahayanya kalau kolesterol meningkat? Salah satu yang paling sering terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah. Ini bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Banyak lansia yang merasa pusing, dada sesak, atau kaki cepat lelah setelah makan seafood, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah tanda-tanda tekanan darah sedang naik drastis. Selain kolesterol, beberapa jenis seafood juga mengandung asam urat tinggi, terutama kerang dan udang. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat, mengonsumsi makanan ini bisa memperparah kondisinya. Gejalanya bisa muncul hanya dalam waktu beberapa jam setelah makan. Nyeri hebat pada persendian, bengkak, dan tidak bisa berjalan dengan normal. Bahkan ada yang harus dibantu untuk ke kamar mandi karena rasa sakitnya begitu luar biasa. Kemudian, ada juga risiko reaksi alergi. Ini yang paling sering diabaikan. Seiring bertambahnya usia, sistem imun menjadi lebih sensitif dan rapuh. Seafood bisa memicu alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, ruam, bahkan sesak napas. Dan yang lebih berbahaya lagi, alergi ini bisa muncul mendadak, walaupun dulu sewaktu muda tidak pernah mengalami. Jadi, jangan merasa aman hanya karena dulu tidak punya alergi. Ya, di usia tua, tubuh bisa berubah. Masih belum selesai, seafood juga sering mengandung logam berat seperti merkuri dan kadmium, terutama pada ikan laut besar seperti tuna, makrel, dan swordfish. Bila tubuh tidak mampu membuang racun ini, maka bisa menumpuk dalam organ vital, terutama hati dan ginjal. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan organ permanen, penurunan fungsi otak, dan mempercepat kepikunan. Bagi lansia yang punya masalah ginjal, seafood sebetulnya adalah makanan yang harus diwaspadai ekstra. Kandungan purin dalam seafood dapat memperberat kerja ginjal. Bila fungsi ginjal sudah mulai menurun, mengonsumsi seafood bisa mempercepat penurunan lebih lanjut
hingga akhirnya harus menjalani cuci darah. Namun begitu, bukan berarti seafood harus dihindari sepenuhnya. Seafood masih bisa dinikmati oleh lansia, asal tahu caranya. Nah, berikut ini beberapa tips penting agar seafood tetap bisa dikonsumsi secara aman. Pertama, pilih jenis seafood yang rendah kolesterol, seperti ikan salmon, ikan kembung, dan ikan bandeng. Ikan-ikan ini lebih sehat dan mengandung omega-3 yang bagus untuk jantung dan otak. Tapi tetap, jangan digoreng, melainkan dikukus, direbus, atau dibakar tanpa lemak tambahan. Kedua, hindari seafood yang sudah diproses atau diawetkan, seperti ikan asin, cumi kering, dan seafood kalengan. Makanan ini biasanya mengandung banyak garam dan bahan kimia tambahan yang bisa memperburuk tekanan darah dan merusak fungsi ginjal. Ketiga, batasi porsinya. Untuk lansia, makan seafood sebaiknya tidak lebih dari 2 kali seminggu. Dan sekali makan, porsinya cukup kecil saja, sekitar 1 telapak tangan. Jangan berlebihan, karena tubuh lansia butuh keseimbangan, bukan kelebihan. Keempat, perhatikan reaksi tubuh setelah makan seafood. Bila setelah makan muncul gejala seperti pusing, mual, gatal-gatal, nyeri sendi, atau merasa tidak enak badan, maka sebaiknya segera hentikan konsumsi dan konsultasi ke dokter. Itu bisa jadi tanda tubuh tidak menerima makanan tersebut dengan baik. Kelima, kombinasikan dengan sayuran dan buah yang kaya serat dan antioksidan agar racun dari seafood bisa lebih mudah dibuang oleh tubuh. Contohnya seperti brokoli, tomat, alpukat, dan pepaya. Dan yang terakhir, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan pola makan besar-besaran. Setiap tubuh lansia itu unik, ada yang sensitif terhadap seafood, ada juga yang masih bisa menerimanya asal dengan porsi terbatas dan cara pengolahan yang sehat. Jadi, kesimpulannya, seafood memang lezat dan bergizi, tapi bagi lansia, ada banyak risiko tersembunyi yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena ingin makan enak, justru kesehatan jadi korban. Kunci utamanya adalah bijak dalam memilih, tahu batasan, dan selalu mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Semoga setelah menonton video ini, Bapak dan Ibu bisa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih makanan, khususnya seafood. Ingat, kesehatan bukan hanya soal usia, tapi soal kebiasaan. Makin sehat kebiasaannya, makin lama pula tubuh bisa tetap kuat dan bugar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa share ke keluarga atau teman-teman yang juga perlu tahu informasi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.